CGP Angkatan 8, kepada yang terhormat beliau Bapak Brotosin SPD selaku Kepala SD Negeri Mojo, kepada yang terhormat beliau Ibu Faikotul Mu'alimah SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, dan tak lupa Bapak Ibu Guru SD Mojo yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam acara pendampingan individu 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok yaumul kiamah. Amin Allahumma. Selanjutnya izinkanlah kami membacakan serangkaian susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, adapun acara yang kedua pembacaan puisi, acara yang ketiga sambutan yang pertama dari beliau Bapak Kepala Sekolah, sambutan yang kedua dari beliau Bapak Pengajar Praktek, acara yang keempat diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, adapun acara kelima yaitu penutup beserta doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar jalannya acara pada siang hari ini. Adapun acara yang kedua yaitu pembacaan puisi kepada beliau Bapak Jalaluddin Faroed SPD, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunarto SPD selaku PP, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Mojo, dan teman-teman yang saya bawakan. Perkenankan pagi ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liuk itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu Batak yang berpudar Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar lagu Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya
yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari beliau Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Protosen SPD, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Sunarto sebagai pendampingan guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu guru, marilah kita selalu panjatkan puji syukur pada Ilahi Robbi bahwasanya dengan rahmat hidayah serta inayahnya berupa keselamatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di SDN Lojo dalam acara pendampingan individu 2, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa program sekolah tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah sahabat beliau selalu kita nantikan di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Narto, izinkanlah saya sebagai yang dituakan di sini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada pagi ini. Namun sebelumnya sedikit melaporkan kondisi SDN Lojo pada saat ini. Yang pertama adalah tentang personaliannya, tenaga kependidikannya. Jadi ada 6 guru kelas, kemudian guru agama 1, PJUK 1, tapi non sewu ini belum bisa hadir Pak, karena baru bobot 6 bulan yang kemudian ada Bapak penjaga. Nah, terkait dengan ini, dari 1 yang sudah menjadi guru penggerak yaitu Bu Baik, kemudian yang 4 ini sudah bersemangat Pak, semangat ingin mengikuti jejak Bu Baik. Yang 4 ini yang lainnya baru ingin baru buka buku nih Pak. Alhamdulillah, semoga harapan kami yang 4 ini lolos jadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk struktur bangunan Pak, jadi untuk ruang kelasnya itu ada 8. Jumlah muridnya itu sampai saat ini 184. Dan kemudian kantor dan 1 ruang itu UKS, yang 1 ruang itu dibagi untuk UKS, kemudian sanggar pramuka dan musola. Namun ada musibah Pak, musibah yang tidak bisa menolak gitu. 2 minggu yang lalu atapnya itu roboh. Alhamdulillah tidak pada saat kegiatan pembelajaran, alhamdulillah sekali ya. Insya Allah sudah disupervisi oleh banyak Pak dari kepolisian
kepolisian juga ada, LSM juga ada, kemudian yang dinas, insya Allah itu segera akan direhab sekitar bulan November. Tapi baru insya Allah menunggu anggaran, katanya menunggu anggaran perubahan. Nah, dalam kondisi ini saya kira sudah cukup ya, untuk menjadi pendukung dalam kegiatan guru penggerak. Terkait dengan guru penggerak, saya alhamdulillah melihat bahwa begitu padatnya kegiatan, begitu sibuknya Bu Faik melaksanakan tugas-tugas, tapi yang baik kuat Pak. Allah ngurusi suami lancar, di sekolah juga lancar, alhamdulillah. Hubungannya dengan anak, alhamdulillah saya lihat itu Bu Faik itu sudah menemukan inovasi baru dalam pembelajaran yang ada kaitannya dengan siswa, sehingga siswa itu lebih mudah untuk menyerap ilmu yang apa yang disampaikan oleh gurunya. Untuk itu saya sangat bangga dan berharap dan sangat setuju sekali diadakan guru penggerak, sehingga kedepannya itu insya Allah akan lebih maju pendidikan kita, lebih baik pendidikan kita. Demikian Pak, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik kepada beliau Bapak Sunarto SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masyaAllah, yang saya hormati Bapak Brotoseno SPD selaku Kepala Sekolah SD Trimojo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Trimojo. Yang spesial untuk Ibu Faikatul Muhammad selaku CDB. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya. Di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul menjalankan aktivitas kita sebagai pendidik dalam acara diskusi visi bahasa perubahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantiasa kita harap syafaatnya insyaallah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya hormati
pada pembelajaran modul 1.1, 1.2 maupun 1.3, yang mana setelah itu nanti banyak agenda yang akan dilaksanakan pada sesi berikutnya, termasuk sesi ini, yaitu diskusi visi prakasa perubahan, yang mana nanti banyak agenda termasuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru maupun siswa mengisi lembar pertemuan balik ataupun lembar kuesioner. Nanti mohon hormat Bapak Ibu berkenan untuk mengisi hal tersebut ya. Bapak Ibu, mengenai diskusi visi prakasa perubahan ini merupakan diskusi atau harapan atau impian CGP di masa mendatang yang orientasinya itu pembelajaran berpihak pada murid. Jadi diskusi di sini nanti akan dipandu oleh Bu Bayu Mu'alimah terkait dengan hal demikian, bahwa visi ini merupakan visi yang nanti bisa diselaraskan dengan visi sekolah yang ada. Jadi diskusi ini bukan serta-merta merubah visi-visi yang ada, itu bukan itu, namun menselaraskan, yang mana visi CGP ini merupakan agen penggerak dari program pemerintah, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Banyak filosofinya itu, termasuk sistem Among itu, Imam Surabaya, Imam Imam Karso, kemudian yang ini termasuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada pula lagi filosofi berikutnya, mendidik anak itu memanusiakan manusia, itu pun termasuk di antaranya dengan cara apa? Menggambar, mendidik, menuntun anak supaya mencapai hidup yang bahagia dan selamat. Artinya apa? Di sini itu seorang pendidik harus bisa mengetahui bakat dan potensi milik anak didik, sehingga panjenengan ini walaupun dalam pembelajarannya itu sebagai fasilitator, panjenengan mempunyai peran penting, terutama dapat menggali potensi anak didik. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu kalau dijabarkan itu banyak sekali, tapi secara garis besar itu tadi menuntun. Seperti apa? Itu tadi menggambar. Menggambar itu seperti apa? Perasaan. Menggambar itu konteksnya perasaan. Karena apa? Ada filosofi tadi itu cipta rasa kasar. Nah, cipta itu neng itu pikiran. Ya. Perasaan itu perasaan. Perasaan itu upaya kita. Itu kalau dijabarkan itu seperti itu dekatnya. Maka kalau kita mengadopsi filosofi tadi itu memang dia ini kan orang Jawa tadi itu. Jadi kalau orang Jawa rumah itu ada filosofi Pak Masyarakat ning mau itu menang, bening mendunung, menang, bening mendunung, itu dalam arti filosofi itu yo masuk juga. Karena ini diangkat dari itu filosofinya ada seperti itu, cipta rasa asa. Jadi anak ini merupakan dalam syariat Islam sebagai anak ya, amanah. Jadi mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam juga kodrat zaman. Kodrat alam, kalau kita melihat desa Woso ini kodratnya juga pedesaan, maka harus relevan sinkron dengan keadaan pedesaan. Kalau pantai beda lagi itu untuk alam. Kalau kodrat zaman sekarang ini teknologi sangat berkembang dengan besar, sehingga pada implementasinya pembelajaran sekolah nanti guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Ya, anak diberi kesempatan untuk mencari bahan belajar, baik itu melalui media elektronik, cetak, ataupun sumber belajar lainnya dari
sehingga di sini guru yang berprofesi penari belum mahir, sehingga anak ini pun bisa diberi saran nasihat dengan bimbingan guru untuk belajar pada tahap di situ atau seperti bisa. Itu namanya kebebasan belajar. Maka kurikulum penggerak ini ada jargon, yaitu merdeka belajar. Itu slogan yang didengungkan, yang selalu diharapkan implementasinya kepada peserta didik. Kembali pada permasalahan diskusi visi praksasa perguruan ini, nanti Bu Faik akan memaparkan visinya, karena ini visinya visi CGP, visi CGP yang orientasinya nanti ke masa depan, membawa perubahan pada sekolah ini, tapi tidak serta-merta mengubah, namun selaras. Nah, itu visinya begitu. Bagaimana caranya? Nanti anggota akan dibantu oleh Bu Faik. Kita dengan cara apa itu? Merumuskan kebijakan, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti termasuk panjenengan boleh menyampaikan pendapat. Jadi walaupun ini ada visi prakarsa perubahan dari Bu Faik selaku CPP, panjenengan boleh atau punya hak untuk menyampaikan pendapat yang mana visi nanti bisa diselaraskan dengan visi yang ada, yang jelas membawa perubahan, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu secara garis besar seperti itu. Nanti kita sambil berjalan kita diskusi. Tadi saya sekian dulu. Mohon maaf kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari beliau Bapak Sunarto SPD. Selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Faikotul Mu'alimah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Protoseno SPD selaku Kepala SD Negeri Mojo, yang terhormat Bapak Sunarto SPD selaku pengajar praktik Angkatan 8, dan tak lupa teman-teman guru yang saya banggakan. Izinkanlah di sini saya akan memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya saya mohon izin dulu Bapak Pak Broto untuk memimpin diskusi ini. Tujuan dari diskusi ini itu apa? Nah, yang pertama yaitu menilai kesesuaian visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, menilai kesesuaian visi sekolah sesuai dengan impian dan cita-cita murid. Nah, sebelum kita menginjak ke misi, nah, apa itu misi Bapak Ibu? Apa Bapak? Apa itu visi? Visi itu suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari diri seseorang maupun suatu lembaga atau organisasi. Itu adalah visi. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Louis. Visi itu tadi kata Bapak Louis itu adalah rangkaian kata-kata Bapak. Rangkaian kata-kata di mana kalau kita diri sendiri punya visi dan organisasi pun punya visi, termasuk sekolah kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke visi, saya punya sebuah video. Nah, ini menceritakan tentang Bernard yang memimpikan ingin memanjat gunung es. Nah, kira-kira apa usaha apa yang dilakukan Bernard ini
untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, dia berusaha mencari alat. Dalam bayangan Bernard adalah dia punya tujuan untuk bisa sampai ke titik puncaknya Gunung Es. Bernard ini memanfaatkan palu ya Bapak Ibu, memanfaatkan palu agar dia bisa sampai ke Gunung Es. Nah, tapi dia juga punya banyak tantangan. Alat tersebut terjatuh. Nah, banyak sekali rintangan agar bisa tercapai. Nah, Bernard ini berpikir bagaimana bisa mencapai puncak tanpa alat itu karena alatnya sudah hilang. Dan dia punya memanfaatkan kekuatan kuku yang dia punya. Dia tidak mudah menyerah, jatuh pun dia kembali lagi untuk mencapai impiannya. Banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Bernard. Nah, pembelajaran apa sih yang kita peroleh dari video tersebut? Ayo Bapak siapa yang mau berpendapat? Ayo monggo Bapak. Yang kita lihat video, jadi yang bisa kita ambil hikmahnya yang pertama, kalau punya cita-cita, punya keinginan, punya impian, kita harus bersungguh-sungguh. Terus yang kedua, jangan terpaku pada alat atau di bantuan sekitar kita, tapi kemampuan atau skill kita itu yang utama, bukan hanya bantuan orang lain atau alat, tapi skill kita harus kita olah. Terus yang ketiga, kalau kita sudah mencapai puncak itu jangan terus terlena. Kalau kita terlena, ya itu hasilnya akan sewayang-wayang itu jatuh kembali ke bawah. Tapi kita harus siap-siap, walaupun kita sudah di atas, nanti ada kemungkinan kita bisa jatuh. Terima kasih. Temuannya begitu bagus sekali. Persepsi dari Bapak Nuruddin ya. Dimana ketika kita punya impian, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk meraih impian tersebut. Nah, untuk meraihnya itu bagaimana? Kita mencari alat. Nah, alatnya itu apa? Harus kita terpaku pada alat tersebut? Tidak. Karena kita itu dikasih kelebihan sama Tuhan. Nah, marilah kita gali dengan kelebihan tersebut agar kelebihan yang kita punya dapat kita gunakan untuk meraih impian itu. Nah, ketika impian itu sudah tercapai, benar seperti kata Pak
jangan terlena. Karena apa? Ketika kita terlena, kita bisa terjatuh, ibarat kita berada di sebuah roda. Nah, roda itu berputar. Nah, ketika kita berada di atas, maka kita harus tetap berwas-was diri ketika kita akan berada di bawah lagi. Terima kasih Bapak. Lanjut. Nah, tadi selain apa? Pengertian visi dari pendapat Bapak Luis tadi kan sebuah rangkaian kata yang kita angan-angankan, di mana kata-kata itu kita rangkai. Nah, kata-kata itu bisa berasal dari diri sendiri maupun dimiliki oleh sebuah lembaga. Nah, mari kita simak bareng-bareng dengan pengertian visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Nah, ketika kita melihat kanvasnya, kita punya angan-angan apa terhadap kanvas itu? Nah, kita gambar. Nah, gambar itu sesuai dengan angan-angan kita. Tentunya menggambarnya tetap tujuannya tetap memiliki tujuan yang baik. Yang kedua, visi itu ibarat bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi kita sendiri pun hidup kita juga punya visi, di mana visi itu kita jadikan arah untuk berjalan ke depannya. Nah, termasuk tujuan dari sekolah kita ini tetap punya visi untuk pengembangan dan kemajuan sekolah. Yang ketiga, belum terjadi saat ini Bapak. Namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Nah, jadi kita hari ini itu adalah berangan-angan akan kita bawa kemana anak didik kita, akan kita jadikan apa anak didik kita. Nah, itu melalui sebuah visi yang nantinya akan terwujud di kemudian hari. Nah, sebelum kita sampai ke visi kita, kira-kira apa sih impian kita? Kita memimpikan yang bagaimana murid kita. Jadi apa yang kita bayangkan dengan murid kita yang ada di kelas berjumlah 30 anak. Nah, kita membayangkan murid kita ini akan kita jadikan apa? Ibarat seorang koki, ada bahan, kita akan masak seperti apa? Nah, posisi kita ibaratkan koki Bapak Ibu. Nah, apa yang ingin kita impikan? Monggo visi. Kita sebagai pengajar memimpikan murid kita yang pertama yaitu berbudi pekerti yang luhur, kemudian berakhlak mulia, mandiri, kreatif, serta dapat mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Ya, terima kasih Bu Iji atas pendapatnya. Nah, Bu Iji punya keinginan muridnya itu akan dimasak jadi anak yang berkarakter, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Di mana zaman sekarang itu nyuwun sewu ya Bapak Ibu, kita semua mengakui bahwa putra putri kita itu sopan santunnya mulai luntur. Nah, itu adalah PR buat kita Bapak. PR buat kita untuk menuntun mereka agar mereka menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. Selain itu, tidak hanya akhlaknya, kalau kita sudah memperbaiki akhlak itu, kita masuk yang namanya kemandirian anak, kreativitas anak, potensi anak. Nah, mari kita gali potensi dan bakat mereka, karena dari 184 anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak bisa lepas yang namanya perkembangan zaman, karena zaman sekarang itu ibarat HP itu adalah barang primer. Jadi kita harus sepandai-pandai mungkin mensiasati putra putri kita untuk memanfaatkan gadget itu ke dalam hal yang positif. Yang kedua, selain mimpi kita pada murid, nah, kita tahu di situ ada bahan. Nah, kepercayaan kita bagaimana? Apa yang kita percaya pada anak? Apakah anak itu
kita anggap tidak punya kemampuan atau bagaimana. Nah, apa yang harus kita percaya dari anak didik kita, Bapak Ibu? Monggo, siapa? Yo Pak Roy, monggo. Ya, kita percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda-beda. Selain itu juga memiliki keistimewaan dan keunikan atau bakat yang seperti disampaikan Bu Faik tadi, yang dapat kita gali potensinya itu semaksimal mungkin, sehingga setiap individu itu atau anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Oke, itu. Terima kasih atas pendapatnya ya. Kita percaya bahwa murid kita itu adalah makhluk Tuhan yang punya kekurangan juga punya kelebihan. Jadi kita percaya bahwa dia mampu. Jadi ketika kita menghadapi anak, sukanya apa sama temennya itu jokos-jokosan. Nah, ketika ada anak itu dia memang kurang benar ya, jokosi kancane. Nah, tapi marilah kita gali. Nah, nanti kita dorong dia ke yang namanya pencak silat yang pakai punching pad itu ya. Bisa kita dorong ke sana agar nalurinya untuk emosinya ini loh, menerima emosinya bukan temannya, bukan tubuh temannya, tapi adalah alat yang namanya punching pad tadi. Nah, anak yang tidak bisa matematika, apa kita biarkan saja? Tidak, mari kita gali bersama. Sebenarnya si anak ini yang bisanya apa? Kalau bisanya nyanyi ya kita gali potensinya untuk menyanyi. Nah, kalau bisanya itu misalnya membuat keterampilan otak-atik barang, nah marilah kita beri dia potensi yang namanya otak-atik barang tadi, yang kita bisa salurkan ke yang lomba yang namanya Kriya Anyam juga bisa. Nah, setelah kita percaya bahwa murid kita itu punya banyak sekali kemampuan yang terpendam, yang belum terlihat oleh mata kita. Nah, di sekolah kita, setelah kita mempunyai impian terhadap murid dan punya percaya bahwa semua murid itu punya karakter dan bakat yang berbeda-beda, apa yang kita utamakan di sekolah kita itu mengutamakan apa, Bapak Ibu? Monggo pakai ini Pak Jas. Ya, terima kasih. Di sekolah kita itu kita harus mengutamakan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Jas atas pendapatnya. Iya, karena sekarang yang sudah dikejar-kejarkan pemerintah yang namanya Merdeka Belajar. Sebenarnya pendidikan karakter itu, penguatan pendidikan karakter sudah ada di kurikulum yang lalu, tapi lebih dikuatkan lagi di kurikulum Merdeka ini yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana peserta didik itu dituntut intinya bukan dituntut, tapi peserta didik itu digali dia apa yang dia punya itu kita tuntun menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak mulia, dan kita tuntun menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang pandai bergotong royong dan menghargai yang namanya kebinekaan global, di mana ketika di sekolah adalah warga yang ada di sekolah sekitar desa, kalau sudah sampai ke SMP atau MTS nanti mereka akan benar-benar yang namanya belajar kebinekaan global. Dari berbagai daerah mereka akan bertemu, kemudian akan siswa kita tuntun menjadi anak yang kreatif dan bisa bernalar kritis. Nah, setelah kita yang kita utamakan di sekolah ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ya,
kira-kira cita-cita kita kepada murid apa lagi? Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Bu Iin. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iin. Nah, terima kasih atas pendapatnya. Nah, bahwa di sekolah kita ini murid di sekolah kita sadar betul tentang apa itu pembelajaran. Nah, dia bisa memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bisa mendapatkan fasilitas. Fasilitas itu siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah kita semua. Jadi siswa-siswi ini agar dia memiliki kesadaran bahwa saya itu harus bagaimana. Nah, siswa memiliki kesadaran bahwa dia harus memiliki akhlak yang mulia sehingga bisa membawanya menjadi pribadi yang baik di kemudian hari. Nah, setelah kita tahu mimpi kepada anak, kemudian kemampuan anak, nah kita semua di sekolah ini, warga di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Monggo. Monggo Pak Man. Warga di sekolah ini yakin untuk apa Pak Man? Kita yakin bahwa kita sebagai guru itu seolah bisa menuntut, membimbing murid untuk agar mencapai kebahagiaan, keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ya, terima kasih Bapak. Nah, iya, warga di sekolah kita itu harus yakin bahwa dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada putra-putri kita harus memberikan pendidikan yang membahagiakan anak dan anak bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan keselamatan yang setinggi-tingginya, di mana pendidikan itu adalah yang berpihak pada murid. Nah, setelah kita tahu keinginan Bapak Ibu semua, selanjutnya cita-cita apa lagi? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo yang berpendapat ya Bu Iin monggo. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Dan tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan kemampuan mereka sesuai dengan cara yang berbeda dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Iin pendapatnya. Iya, memang kita yakin bahwa anak itu paham betul bahwa anak itu lahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Dimana kalau filosofinya Ki Hajar Dewantoro adalah anak itu punya kekuatan kodrat masing-masing. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan, karena anak itu terlahir dengan garis yang samar-samar, maka tugas kita adalah menebalkan garis itu agar tebal dan dia bisa mendapatkan pendidikan dengan keselamatan yang setinggi-tingginya, di mana ibarat kita itu sebagai pendidik itu ibarat petani Bapak Ibu. Ketika kita menanam jagung, sebelahnya itu potnya ditanam padi, sebelahnya ditanam tomat. Nah, dalam merawatnya tentunya berbeda. Nah, sama juga kita sebagai pendidik, si A karakternya begini, si B karakternya begini, dan si C karakternya berbeda.
berbeda lagi. Jadi kita perlakukan mereka semua sesuai dengan bakat dan minat serta karakter yang mereka punya. Lanjut. Nah, setelah kita tahu apa keinginan Bapak Ibu, apa persepsi kita pada anak itu bagaimana. Nah, ini ada sebuah visi. Ini adalah sebuah visi di mana visi ini saya berusaha membuat merangkai kata-kata ini dengan berpihak pada murid, dengan berpegangan yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana visi ini yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan berkebinekaan global. Penjabaran dari visi ini, yang pertama, berakhlak mulia, di mana seorang anak yang memiliki akhlak mulia tentunya dalam kesehariannya anak itu termasuk makhluk Tuhan yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhannya. Yang kedua, berdaya saing. Nah, karena hidup kita adalah di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, maka berdaya saing di sini adalah kemampuan untuk menghasilkan karya. Jadi peserta didik kita itu kita gali dan bisa berkarya dengan apa? Kemandiriannya, gotong royongnya, kreatifnya, dan bernalar kritisnya, secara berkesinambungan untuk menghadapi persaingan global. Dan yang ketiga, berkebinekaan global. Perasaan menghormati keberagaman dengan cara semangat mempertahankan budaya asli, lokalitas, dan identitas Indonesia, namun juga tetap terbuka dengan budaya lainnya sebagai bentuk menghargai dan pengendalian positif terhadap budaya, di mana kebinekaan global ini selain kita berpegang teguh pada budaya kita, tapi kita tetap terbuka pada budaya daerah lain. Nah, kira-kira visi yang saya buat itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid atau boten, Bapak Ibu? Sudah? Sudah sesuai? Ya, terima kasih. Sudah. Lanjut. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah sesuai dengan impian dan cita-cita murid? Sudah? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, di sini sebelum saya bertanya pada Bapak Ibu tentang inspirasi perubahan apa yang Bapak Ibu guru inginkan, saya menawarkan satu prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan ini adalah membudayakan buang sampah pada tempatnya, sampah organik maupun anorganik. Nah, kita di sini itu punya aset, Bapak Ibu. Nah, prakarsa itu kita jelaskan lewat kanvas atap. Nah, atap itu A itu aset, T itu tantangan. Yang pertama yaitu kita lihat dulu aset kita. Kita punya aset tong sampah yang sudah kita tata rapi dengan tulisan yang organik dan anorganik dan pembeda warna ya Bapak Ibu ya. Untuk yang organik itu kita warna hijau, yang anorganik warna merah. Nah, namun tantangan kita apa Bapak Ibu? Tantangan kita di sini adalah kurangnya kesadaran murid kita tentang membuang sampah. Jadi ketika dia dari jalan bawa kertas blue merah, dia tahu pokoknya ada blue. Terus ke Pak mau itu Pak ngisi petelot. Nah, ketika di sana langsung klik tanpa melihat itu apa sampah organik, apa sampah anorganik. Nah, selanjutnya aksi kita bagaimana Bapak Ibu, karena perubahan itu tidak seperti kita membuat mie instan yang tinggal seduh, apalagi buat kopi instan tinggal tuang terus kita kasih air panas. Nah,
aksi kita adalah yang pertama yaitu memberikan tauladan. Jadi kita dahulu sebelum kita punya prakarsa, kita dulu memberikan tauladan pada anak didik kita. Jika kita bawa botol bekas minum, kita buang di anorganik. Nah, ketika kita bawa kertas, kita buang di organik. Dengan pembiasaan seperti itu diharapkan anak didik kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu mengajak siswa. Nah, selain kita memberikan contoh, kita mengajak anak sedikit demi sedikit. Nah, lewat di kelas kita memberikan contoh. Kemudian kita ajak anak kalau kita buang kertas, kita buang di sampah mana. Nah, ketika kita bawa plastik es, kita buang di mana. Sunduk sate ini dibuat di kan banyak penjual sate ya. Ya, lanjut. Pembelajaran. Nah, pembelajaran yang kita peroleh apa dari kegiatan ini? Yaitu dengan harapan anak akan mandiri Bapak Ibu. Dengan kita mengajak anak bisa memilah sampah organik dan anorganik ketika tidak ada Bapak Ibu guru, kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan sendirinya ibarat arus listrik itu akan tahu sendiri. Ketika bawa kertas, dia akan menjatuhkan di sampah organik. Ketika dia bawa plastik bekas es krim, dia akan membuangnya di sampah anorganik. Nah, setelah saya menawarkan perubahan ini, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah Bapak Ibu? Monggo. Inisiatif apa? Monggo Pak Jas. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, kita membiasakan sebelum masuk sekolah, kita membiasakan Asmaul Husna pembelajaran sebelum belajar. Yang kedua yaitu membiasakan 3S, senyum, sapa, salam. Terus yang ketiga yaitu kita membiasakan ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler di olahraga maupun bidang pramuka. Tapi yang utama kita di kepramukaan. Terus yang keempat yaitu gelar karya P5. Gelar karya P5, dari gelar karya P5 itu kita dapat membiasakan untuk para siswa kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Jas atas usulnya. Di mana tadi usul Pak Jas itu kita membiasakan yang namanya Asmaul Husna. Setelah jam pagi berdoa, mari kita setuju ya Bapak Ibu untuk usulnya Pak Jas. Ya, nanti kita setelah berdoa, anak kita ajarkan Asmaul Husna. Pasti yang namanya perubahan itu mesti masyarakat kaget. Wah boleh cah sekolah kok esok-esok kuwabe kelas 1 ngasih kelas 6 kok maca Asmaul Husna, itu pasti. Nah, jadi kita harus bersama-sama membuat jawaban untuk Bapak Ibu wali murid. Kalau sekolah sore weleh Bu, sekolah madi kok ono Asmaul Husna bareng. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendidik putra-putri kita, mendidik akhlak putra-putri kita. Nah, lanjutnya kedua, tadi usul Pak Jas sama yang kedua membiasakan senyum, salam, sapa. Nah, ketika kita sampai gerbang, maka meskipun dari rumah itu mau muring-muring karo anake, nah sampai gerbang, maka kita harus punya senyum yang lebar. Meskipun itu dalam hati kita harus memaksa, tapi harus kita jalani. Untuk siapa? Untuk
sambil bersalaman sama Bapak Ibu guru. Usul yang ketiga tentang ekstrakurikuler pramuka yang mana ekstra tersebut sudah kita jalankan setiap Jumat dan kedepannya semoga lebih baik lagi. Dan di sini itu Bapak terbiasa yang namanya Desember itu pelaksanaan persami, Pak. Ya, jadi semoga tradisi itu dapat kita pupuk kembali, diuri-uri, jangan sampai tradisi itu hilang. Yang keempat tentang gelar karya kemarin, meskipun sederhana, gelar karya dari kelas 4 dan kelas 1 sudah berjalan, tapi kedepannya semoga lebih baik lagi karena tahun depan itu dapat tambahan kelas 2 dan 5. Jadi sudah ada 4 kelas, semoga kedepannya gelar karyanya lebih bagus lagi dan lebih mendidik lagi untuk putra putri kita. Selanjutnya setelah inisiatif dari Bapak Ibu, setuju ya usulnya Kak Jas ya Bapak Ibu? Apa perlu ditambah lagi? Monggo. Apa sudah dari usul Kak Jas? Sudah pas? Sambil berjalan ya. Nanti itu inspirasi akan keluar ketika kita jalankan. Lanjut. Apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Monggo Pak Luis. Nah, kalau kolaborasi yang bisa yaitu lewat berdiskusi dan saling sharing. Nah, tentang apa itu? Tentang perkembangan peserta didik itu bisa lewat mode luring atau daring. Iya, terima kasih. Saran Pak Luis adalah kolaborasi itu bisa dilakukan secara luring atau daring. Nah, daring, luring. Nah, karena kalau saya sendiri itu orang sini, jadi ketika bertemu, ketika belanja pun kadang ibu-ibu bertanya, Bu, anakku di sekolah tahu tukaran tahu orang. Nah, itu kan sudah termasuk kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Ya, ketika menanyakan putra putrinya itu sudah termasuk kolaborasi. Nah, ketika ada orang tua yang ingin bertanya lewat via WA, nah monggo kita bareng-bareng untuk memfasilitasi orang tua melihat perkembangan putra putrinya meskipun itu adalah lewat WA. Mari kita fasilitasi bersama. Kita tanggapi niat itu dengan baik. Monggo lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Monggo, siapa? Monggo Bu Wiji. Pak Dr. Marima. Jadi bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yang pertama yaitu kegiatan mengambil rapot anak diberikan kepada orang tua, biasanya dilakukan pada saat kenaikan kelas. Itu yang kita lakukan di adik kita agar apa? Agar orang tua tahu sebagaimana atau sampai mana anak kita di sekolah, apa nilainya itu turun dengan tahun kemarin atau masih di pos sama atau bisa naik lebih bagus lagi. Yang kedua yaitu dilakukan dengan cara melaporkan hasil ulangan anak lewat tanda tangan orang tua, yang mana setiap ulangan sekolah hasilnya diberikan kepada anak, dimintai tanda tangan orang tua biar orang tua tahu nilai berapa yang didapat dari anak tersebut. Yang ketiga yaitu dengan cara sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian sekolah yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali untuk wali murid kelas 6. Terima kasih Bu Pak. Ya, terima kasih Bu Wiji. Tadi yang pertama adalah pemberian rapot laporan untuk rapot anak itu diberikan langsung kepada orang tua. Tujuannya apa? Iya, benar Bu Wiji. Tujuannya adalah
diketahui sama-sama antara guru dan orang tua, tahu sampai mana perkembangan anak didik saya, anak saya bagaimana. Nah, lanjut yang kedua, tanda tangan ulangan. Nah, orang tua, kalau kita minta tanda tangan orang tua, di situ kita juga mendidik kejujuran untuk anak. Selain orang tua juga tahu perkembangan anaknya, anak akan minta tanda tangan, dimana nanti kalau dapat jelek atau bagaimana orang tua kan tahu. Jadi orang tua di rumah akan menambah lagi porsinya, perhatiannya untuk putra putrinya. Yang ketiga yaitu tentang sosialisasi ujian sekolah, di mana ujian sekolah ini diperuntukkan untuk kelas 6 ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah orang tua tahu perkembangan anaknya dan kapan akan dilaksanakan ujian. Nah, dari situ kolaborasi ini dilakukan bersama-sama untuk mencapai visi yang ada di sekolah. Nah, yang selanjutnya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Monggo, Pak Rolit, monggo. Ya, langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan, melaksanakan prakarsa itu ke dalam kegiatan pembiasaan di sekolah. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Jas tadi, melaksanakan membaca Asmaul Husna, ya Pak Jas ya. Terus ada juga 3S, tapi kayaknya kurang kalau 3S itu Pak Jas. Harusnya 5S. Senyum, salam sapa, dan sopan santun. Nah, itu lebih mantap. AKS. Nah, seperti itu. Jadi dua itu yang belum kita realisasikan. Banyak yang sudah kita realisasikan. Misalnya dengan ekstrakurikuler itu sudah berjalan bertahun-tahun sampai saat ini. Jadi masih ada dua itu yang belum, senyum, salam sapa, sopan santun, dan Asmaul Husna. Nah, untuk waktunya kira-kira tahun ajaran baru ini akan kita terapkan. Itu lebih baik. Terima kasih atas usulnya. Tadi kan kalau usul dari Pak Jas kan hanya 3S ya. 3S senyum, salam sapa. Nah, bagaimana kalau kita tambahin lagi jadi sopan santun, jadi tambahnya jadi 5S. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Iya, setuju. Jadi mari kita bersama-sama inisiatif tadi kita lakukan. Setuju tahun ajaran baru ya Bapak Ibu? Ya, kita berjalan sedikit demi sedikit karena seperti yang saya ungkapkan tadi, perubahan itu tidak seperti membuat mie instan. Jadi kita harus berusaha sedikit demi sedikit. Kemudian kalau waktunya sudah ya. Nah, kira-kira yang kita diskusikan ini, visi tadi apakah sudah sesuai atau masih perlu kita tengok kembali penyusunan kata-katanya bagaimana Bapak Ibu untuk visi tadi? Ribon? Sudah sesuai? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan ini. Untuk refleksi saya kembalikan kepada Bapak Pengajar Praktik. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, diskusi tadi yang difasilitasi oleh Bu Farid selaku DPP sudah sangat sesuai dalam panduan LMS
visi Prakasa Perubahan yang disajikan lebih baik, berjalan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa membawa manfaat, terutama FD Lebingwojo, yang mana visi Prakasa Perubahan ini memang diangkat IGP dengan maksud berpihak pada murid serta merta bukan mengubah, namun menselaraskan visi yang ada di sekolah. Kalau visi di sekolah ini sudah berpihak pada murid, ya kita ibarat sebuah tulisan menebarkan. Tapi jika memang kalau ada hal yang perlu ditambahkan untuk pembelajaran berpihak pada murid, perlu ditambahkan. Ini kewenangan warga sekolah. Di sini memang sangat penting kerjasama gotong royong di antara warga sekolah, yang mana di sini Bapak Broto Seno sebagai leadernya, pimpinannya, mempunyai tanggung jawab mengatur ruang lingkup di sekolah, termasuk di sini tenaga pendidik dan pendidikan. Yang lebih saya komentari di sini adalah Prakasa Perubahan yang diangkat oleh Bu Baik ini mengangkat atau mengadopsi kanvas atap, yaitu awal atau aset, T tantangan, A aksi, B pembelajaran atau pelajaran. Ini secara real memang saya sudah melihat, bukan tidak mengada-ada, memang real ada tong sampah, bukan awal aset yang dimiliki. Tantangannya tadi sudah perilaku anak yang tidak tertib, tidak disiplin. Aksinya kita apa? Memberi teladan. Pelajarannya apa? Supaya menciptakan suasana yang lebih indah, sehat, dan juga kita itu merupakan pelajaran yang mana kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Itu merupakan suatu kajian yang sangat real, tidak mengada-ada. Apa yang kita lakukan ini sudah sangat bagus. Bagus ini sudah jelas itu, yaitu pelaksanaannya, implementasinya Prakasa Perubahan yang disampaikan berbaik nanti betul-betul bisa ditindaklanjuti, direncanakan, dilaksanakan dengan baik sehingga bisa membawa pengaruh langsung terhadap warga sekolah, lebih-lebih pada peserta didik untuk melatih disiplin, yaitu disiplin berbudaya positif. Termasuk itu nanti kajiannya di modul 1.4 ya. Itu kan ada budaya positif, termasuk perilaku itu, ada membuang sampah dan sebagainya. Itu merupakan cermin perilaku budaya positif yang perlu diterapkan pada peserta didik. Bapak Ibu, secara keseluruhan saya mengamati, menilai bahwa pelaksanaan diskusi hari ini yang disajikan oleh Bu Faidatul Mu'alimah TGB Angkatan 8 Kota Kembang pada hari ini sangat bagus, sangat sesuai dengan alur yang ada di LMS. Maka saya harapkan kedepannya Bu Faidatul tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, sehingga apa yang diikuti proses kegiatan dalam pembelajaran daring maupun tatap muka ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat lulus dan membawa perubahan pada diri sendiri maupun pada sekolah. Bila itu yang saya sampaikan, saya selaku PP jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan adanya diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah, kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang belum CGB, bisa menimba ilmu yang lebih banyak. Adapun acara yang terakhir yaitu penutup beserta doa. Sebelum acara ditutup, saya di sini sebagai pembawa acara
Apabila ada tutur kata yang salah, baik yang sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum